Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kyai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Haja Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Yang saya hormati Pencetus Pasti Aksi Literasi Bapak Dr. Hanifuddin Mahdum beserta Ibu Dr. Khairatul Idawati. Yang saya hormati Mudir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri Bapak Ahmad Nidomi. Tak lupa kepada para teman-teman saya dan kedua orang tua saya yang berbahagia. Saya Nurul Hikmah, saya akan mempresentasikan tentang poligami dalam Islam. Yang pertama, seperti biasa, judul berada di sebelah tengah. Saya pertama akan membahas tentang makna ijmali atau makna globalnya. Surat An-Nisa ayat 1-4 itu dibuka dengan adanya seruan untuk beribadah kepada Allah dan juga bertakwa. Beribadah di sini saya beri tanda wadimor karena wadimor adalah merek dari sarung. Yang kedua, manusia itu diciptakan awal mulanya adalah Nabi Adam dan juga Ibu Hawa. Nabi Adam saya tandai dengan mim, Ibu Hawa saya tandai dengan wawu. Manusia pada awalnya saya tandai sebagai bayi karena manusia itu berawal dari bayi. Pada surat An-Nisa ini terdapat beberapa perintah Allah. Yang pertama yaitu hendaknya melindungi anak-anak yatim. Melindungi anak-anak yatim. Yang kedua mempererat hubungan kerabat. Yang ketiga, Allah itu memerintahkan untuk Allah itu membolehkan berpoligami, yaitu menikahi 2, 3 atau 4 istri. Di sini saya beri tanda poligami, satu perempuan pangkat 2 berarti 4 orang. Kita lanjut kepada ayat terakhir, ayat keempat ini ditutup dengan perintah bahwasanya seorang laki-laki hendaknya itu memberikan mahar itu dengan kerelaan, bukan karena kesombongan atau apapun. Namun ketika si istri itu mengembalikan mahar tersebut, hendaknya si suami ini menggunakan mahar tersebut dengan baik. Kita lanjut kepada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul yang pertama, diturunkannya ayat wa'atul yatama itu karena ada seorang laki-laki dari Ghatafan yang memiliki keponakan. Keponakan saya tandai dengan lafaz ibnu akhin karena dalam bahasa Arab keponakan adalah ibnu akhin. Dia memiliki keponakan kecil. Lah, dia setelah si keponakan ini besar, hartanya keponakan tersebut tidak diberikan. Tapi dibawa oleh laki-laki Ghatafan tersebut. Lalu turunlah ayat wa'atul yatama amwalahum. Lalu yang kedua dan ketiga itu turunnya ayat wa in khiftum alla tuqsitu. Yang pertama di sini karena ada seorang laki-laki yang mengasuh anak yatim, lalu ia ingin menikahinya. Ia menikahinya, namun karena si perempuan ini memiliki nama baik, jadi dia tuh si perempuan tetap dalam kekuasaan si laki-laki tersebut, sehingga si perempuan ini haknya tidak dipenuhi. Yang kedua, yang selanjutnya ada seorang laki-laki yang memiliki atau yang mengasuh anak yatim perempuan. Nah, anak yatim ini memiliki banyak harta.
Sehingga ketika si perempuan itu tumbuh dewasa, ada seorang laki-laki yang dia terpanah oleh kecantikan si perempuan tersebut. Bukan hanya itu, dia juga terpanah kepada uangnya, hartanya. Dan dia itu juga tidak berlaku adil. Tidak berlaku adil. Lalu turunlah ayat wa in khiftum alla tuqsitu. Kita lanjut kepada kandungan hukum. Kandungan yang pertama itu apakah diperbolehkan meminta kepada Allah dengan lantaran nama kerabat. Nah, ini sudah sangat familiar, itu seperti tawasul. Kalau menurut Hamzah ini diperbolehkan, dan hal ini bukan termasuk sumpah. Tapi kalau menurut Ibnu Atiyah, hal ini merupakan sumpah. Ada juga ulama yang memakruhkannya karena adanya sebuah hadis. Lalu pendapatnya Hamzah ini dirasa buruk oleh kelompok Az-Zujaj karena berlandaskan pada dawuhnya Nabi. Intinya dawuhnya Nabi itu tidak ada sumpah, janganlah sumpah atas nama ayah-ayah kalian. Ayah kalian ini berarti kerabat. Yang tidak memperbolehkan itu adalah Imam Qurtubi. Tetapi kalau Imam Quraisy ini menguatkan pendapatnya Hamzah, bahwasanya ininya dia itu memperbolehkan. Intinya kalau meminta dengan lantaran keluarga itu bukan termasuk sumpah. Terus kita lanjut yang kedua. Angka 2 saya tandai dengan gambar angsa karena menyerupai dengan angka 2. Angka 2 ini, yang nomor 2 ini, apakah harta anak yatim itu diberikan sebelum ia balik diperbolehkan? Apakah boleh memberikan harta anak yatim sebelum dia balik? Di sini ulama itu sepakat dari surat An-Nisa tersebut ya. Ulama niku sepakat bahwasanya diperbolehkan memberikan harta sebelum anak yatim, sebelum dia balik. Tetapi ketika nanti hartanya diberikan sebelum dia balik, bisa jadi ada kemungkinan harta tersebut digunakan untuk yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Di sini pada surat An-Nisa itu ada kata-kata yatama. Para ulama ini berselisih. Ada yang mengatakan yatama yang balik itu adalah dia yang masih dia belum balik, tapi dia sudah cerdas. Itu yang dianggap yatama balik. Terus ada lagi yang mengatakan yatim di sini yang dimaksud adalah yatim yang dia belum balik, terus hartanya itu hartanya yatim itu digunakan untuk memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan makan dan juga pakaian. Kita lanjut yang ketiga. Apakah hukum nikah itu diperbolehkan atau malah diwajibkan? Diperbolehkan di sini atau mubah, saya beri tanda air minum. Karena minum itu berhukum mubah. Kalau wajib saya tandai sebagai masjid karena kita wajib sholat. Para ulama sepakat bahwasanya menikah itu hukumnya adalah mubah. Didukung oleh pendapatnya Imam Fakhrul Razi bahwasanya pada surat An-Nisa ayat 25 ini ketika ada seorang laki-laki yang dia tidak memiliki harta, hanya dia kan tidak bisa menikah. Nah ini malah tidak sunnah dan tidak wajib untuk menikah. Jadi boleh. Terus kalau pendapatnya Thohiri itu wajib dengan wajib itu karena pada surat An-Nisa itu terdapat kata-kata perintah. Jadi perintah itu menunjukkan wajib. Al-amru yadullu 'alal wajib. Terus yang keempat, kata-kata ada lafadz masna wa tsulatsa wa ruba. Maksud dari 2, 3, 2, 2, 3, 3 dan 4, 4 itu apa?
Yang pertama, menurutnya ahli bahasa dan Imam Az-Zarkashi, bahwasanya 2, 3, 4 itu termasuk hitungan. Lalu kenapa kok diulang-ulang? Itu sebagai pentauqitan saja. Jadi nggak ditambah. Tapi kalau menurut ahli bid'ah yang didukung oleh didukung oleh Syiah, Farodiyah dan Rafadiyah dan Dohiriyah, itu 2, 3, dan 4 itu dikumpulkan. Maksudnya ditambah. 2 ditambah 3 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Maka boleh berpoligami sampai 9. Kita lanjut kepada kepada hikmah tasyri'. Poligami itu bukanlah sebagai undang-undang baru. Ini sudah ada sejak dahulu. Namun dahulu itu berpoligaminya lebih dari 4, bisa saja 10 kali. Sehingga hal ini tuh membuat permasalahan. Lalu Islam datang dengan membawa batasan boleh berpoligami hanya 4 saja. Tapi juga diberi syaratnya wabi adlin, dan dengan syarat dia harus adil pada 4 istrinya itu tersebut. Lalu salah satu dorongan adanya poligami itu salah satunya adalah istrinya itu mandul, tidak bisa memiliki anak. Nah, ada lagi dorongannya karena apa? Jumlah wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Lalu ini sebuah problem ya. Akhirnya solusinya hanya satu, yaitu poligami. Sehingga waktu peperangan dulu itu agama Kristen itu tidak memiliki solusi untuk itu. Jadi saking banyaknya wanita, mereka tidak memiliki solusi apapun. Lalu menurut Jerman di sini saya tandai ada sebuah rumah yang berdekatan dengan Kauman, yang biasa disingkat oleh anak-anak itu jejernya Kauman, Jerman. Ya. Di sini laki-laki itu 1, perempuannya 3, intinya 1:3. Nah, ketika ada permasalahan seperti itu, apa metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut? Yang pertama, itu 1 laki-laki tadi menikahi hanya 1 perempuan saja. Lalu perempuan yang 2 ini dibiarkan tidak merasakan berumah tangga dan tidak merasakan menjadi ibu. Yang kedua, laki-laki ini menikahi 1 wanita. Lalu perempuan yang lain itu digauli tapi tidak dinikahi tanpa adanya pernikahan. Nanti kalau memiliki anak dari 2 perempuan yang digauli tadi, maka anaknya itu adalah anak berhukum zina ya, anak zina atau anak haram. Anak haram di sini saya tandai sampingnya anak kecil ini ada gambarnya kartu judi, karena judi itu berhukum haram. Selanjutnya yang terakhir, yaitu seorang laki-laki menikahi semua perempuan itu tadi, lalu diangkat ke derajat pernikahan. Lalu dari 3 metode ini, manakah yang lebih cocok untuk dibuat ketika ada 1 laki-laki dan perempuannya 3? Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.